Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana bersama saya Diki Pramudia dalam acara Ngaji Yuk bareng Ustaz. Alhamdulillah di hari ini tengah-tengah kesibukan kita mungkin, di tengah-tengah hiruk pikuknya kita mungkin, kita coba meluangkan waktu sejenak bersama Ustaz kita yang sudah di tengah-tengah kita tentunya, yaitu bersama Bapak Dr. Andes Kasim Hasanuddin, SAG, MA, pengasuh Ponpes Tahfiz Quran Darul Hasanah. Selamat siang Bapak Ustadz. Selamat siang. Dan hari ini tema kita yang akan dibawakan yaitu 3 tauladan dari Rasulullah SAW. Dan mungkin nanti yang akan menjabarkan ilmunya, menjabarkan semuanya Bapak Ustadz kita yang akan memberikan ceramah buat kita semua. Dan waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana subul salam wa famana bi syariati nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ayatul ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kita kepada Allah yang alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa bertatap muka, untuk bisa bersilaturahim dengan nilai yang sehat Allah berikan kepada kita, dan tentunya dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita hadir di sini karena hidayah dari Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, satu yang kita ingin kesembuhan, sementara kita sembuh ingin disehatkan selama-lamanya mungkin. Salawat beri salam mari kita curahkan kepada baginda alam, kita umat akhir zaman yang tentunya lebih banyak kesalahannya daripada kita kebaikannya, lebih banyak dosanya daripada kita banyak amal ibadahnya. Satu-satunya Nabi utusan Allah yang diberikan, diizinkan Allah di yaumil mahsyar nanti, Rasulullah Muhammad SAW, untuk bisa dan dapat memberikan syafaat uzma kepada umatnya akhir zaman seperti kita sekarang ini. Hadirin sekalian, kalau kita melihat bahwa di bulan Maulid orang beramai-ramai mengadakan acara maulidan, terutama kaum ibu yang sering sekali hampir 1 minggu itu penuh dengan maulidan. Lantas apa yang kita ambil dari acara maulidan? Rasulullah itu adalah Nabi terakhir, Nabi penutup yang rahmatnya untuk semua alam, semua makhluk yang ada di muka bumi. Bahkan kalau tidak karena Rasulullah Muhammad SAW, ya, itu tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi. Karena engkaulah Muhammad aku ciptakan langit dan bumi. Kenapa? Rasulullah itu termasuk salah satu Nabi di antara sejumlah 124.000 Nabi, ya, 124.000 Nabi yang diangkat Rasul 313, yang wajib diketahui 25 tahun. Satu-satunya Nabi yang namanya sudah ada sejak zaman Nabi Adam, yang namanya sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kenapa? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian ada Siti Hawa dalam surga, lantas ingin menikah. Karena begitu kecantikan Siti Hawa saat itu, ingin menikah, ya, dengan Siti Hawa. Tapi kata Allah, ya ada kamu harus berikan mahar mas kawin. Kata ada apa mas kawinnya? Itu tulisannya di pintu surga. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maharnya cuma baca salawat Nabi. Andai kata saat ini zaman sekarang di dunia kita orang makan cuma baca selawat, mungkin orang banyak yang poligami, yang istrinya banyak, karena makan cuma baca selawat.
Nah, itu diantaranya. Jadi sebelum Rasulullah ada di muka bumi, namanya sudah Allah tulis dalam pintu surga, nama Muhammad. Dan Nabi Muhammad satu-satunya Rasulullah Nabi yang tidak ada nama Nabi Muhammad saat itu, cuma Muhammad saja. Untuk mensucikan, memuliakan, ya. Nama yang paling pertama ada di muka bumi Muhammad, Allah yang ngasih sebetulnya, ya. Lewat Allah yang ngasih, baru satu-satunya nama Muhammad itu ada. Dan ketika lahir Nabi Muhammad, ya, itu banyak kejadian aneh, hal-hal yang di luar dugaan kita nalar kita manusia, termasuk istana Kisra di Persia sebagai penyembahan orang Majusi, ya, orang Majusi yang menyembah api selama 1000 tahun padam langsung ketika Rasulullah lahir. Ya. Itulah kenapa Rasulullah disebut rahmatul alamin, merahmati semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk umatnya. Makanya beruntunglah kita sebagai umat terakhir, walaupun umat terakhir masuk surganya pertama, masuk nerakanya belakangan. Ini keuntungan untuk Rasulullah. Ya. Dan anehnya lagi, ya, anehnya lagi, Rasulullah itu lahir dalam keadaan dihitan, sudah bersih, sudah dihitan, dan ketika lahir menurut riwayat itu dalam keadaan tangannya mengangkat, dia berdoa sambil bersujud. Yang menghadap Ka'bah. Tidak ada bayi yang ada saat ini yang ketika lahir langsung sujud, atau misalnya dia mengangkat kedua tangan. Itulah kenapa bayi lahir harus kepala dulu ketimbang kaki. Karena orang manusia ketika ingin berbuat berpikir dulu baru melangkah. Itu hikmah di balik kelahiran. Dan satu nggak ada bidang. Tidak ada paraji, tidak ada bidan sama-sama Rasul lahir dan selamat Siti Aminah, ya. Siapa yang mendampingi saat itu? Allah hadirkan 4 pembantunya dalam rangka persalinan Rasulullah. Siapa itu? Siti Hawa, kemudian Siti Maria, kemudian Siti Asia, ya, istrinya Fir'aun, dan Siti Hajar, suami Nabi Ibrahim, dengan selamat saat itu. Lantas dengan peringatan Maulid yang sering kita lakukan, kemana-mana kita berangkat Maulid, kemana kita berangkat Maulid, itu apa sebetulnya? Apa yang dicari sebetulnya? Ya. Atau bisa kita baca kitab berjanji, ya, atau misalkan riwayat. Yang paling penting buat kita adalah ketika kita tahu bahwa itu Maulid Nabi, bahwa ada satu yang perlu kita ambil dari hikmah Maulid Nabi, minimal dari surat tadi Al-Ahzab, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada contoh-contoh uswah dari Rasulullah, uswatun hasanah. Sementara kita sekarang ini susah nyari figur jadi contoh di masyarakat. Yang itu ada susah. Rasulullah itu contoh makhluk yang Allah sempurnakan, ya, untuk seluruh makhluk, bukan hanya untuk satu golongan. Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam untuk keluarganya saja. Itu Nabi Adam ngurusin keluarganya tidak mampu dia. Ya. Orang yang pertama mengadakan pembunuhan adalah putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil bunuh Habil. Ternyata Nabi Adam sendiri diberikan satu kewenangan Allah untuk ngurusin keluarganya. Kita lihat itu. Kemudian Nabi Nuh untuk ngurusin umatnya saja. Bahkan menurut saudara anaknya sendiri waktu itu kita durhaka ketika suruh naik di atas kapal, dia malah tidak mau. Nabi Ibrahim untuk umatnya sendiri, ya. Kenapa? Ayahnya seorang pembuat batu. Lantas apa yang sebetulnya kita cari ketika ada acara Maulid? Apa yang kita ambil seperti hikmahnya dari acara Maulid? Nah, pada season ini atau pada obrolan kita hari ini, ada 3 hal yang akan saya sampaikan tentang bagaimana contoh tauladan Rasulullah. Ya, kalau kita tidak hanya tahu lahirnya Senin, ya, Senin akhirnya, kenapa lahirnya Senin, kemudian juga kenapa ada puasa Kamis, kemudian juga kenapa di kita ada budaya 20 tahun, ulang tahun. Nabi aja dirayakan dengan puasa. Kalau kita rayakan dengan puasa, ya kenapa kita? Misalkan yuk pilih, iya, pilihnya nyalain tiup,
rodanya ramah ditiup, udah. Ya itu kan kita tradisi itu. Contoh apa yang paling pertama yang saya bahas adalah kata dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Kenapa kamu harus memuliakan? Kita ingat sejarah Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim? Ya, kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kasih Allah? Pertama, Nabi Ibrahim diberi gelar itu karena dia tidak akan pernah makan di rumahnya kecuali ada tamu yang datang ke rumahnya. Bahkan dia jalan kaki sampai 1-2 mil dari orang yang ingin makan bersama. Ya, itu salah satu contoh. Bagaimana cara kita menghormati tamu? 5 hal yang harus kita segerakan. Ya, perbuatan tergesa-gesa itu perbuatan setan. Tapi dalam 5 hal harus kita segerakan. Yang pertama, ketika kita datang tamu, ketika tamu mengucapkan assalamualaikum, buat dulu mengucapkan waalaikumsalam, buru-buru itu yang ada dalam rumah keluarin, apalagi keluarin. Ya, mau air putih, mau kopi, mau susu, jangan tawarin, mau kopi, jangan. Harus ya istri, istri jangan sampai ikut hadir ketika suami lagi ngobrol sama laki-laki. Setelah dia menyiapkan sesuatu, masuk lagi. Ini mau punya pisang ini diumpetin, punya kuenya diumpetin, ya kan? Tidak mesti harus seperti itu. Istri di belakang udah siapin ngobrol. Kenapa Rasulullah sampai memberikan contoh tamu pun harus dimuliakan? Kata Nabi, tamu datang itu kan membawa rezeki, pulang bawa dosa keluar rumah. Makanya mungkin saja dengan amalan kecil kita, ya, lewat segelas air putih, secangkir kopi, atau secangkir teh, dapat menyelamatkan kita dari siksanya api neraka. Pada saat nanti api neraka itu menyambar kita, pernah kita ibadah ngasih tamu kopi atau air putih, apalagi dikasih makan, itu mestinya, ya, mestinya seperti itu. Sehingga zaman Rasulullah itu ada seorang itu yang mengeluhkan perihal suaminya, ya Rasulullah, suami saya tiap hari orang pada datang, saya capek ngurusinnya. Tuh, bilang ke istri, ke Rasulullah saat itu. Maka kata Rasulullah, nanti saya akan datang bersama para sahabat, tapi nanti akan terjadi di dia nanti ketika nanti saya datang dan ketika saya pulang. Nah akhirnya Rasulullah datang. Gambaran-gambaran itu digambarkan bahwa ketika Rasulullah datang, banyak makanan yang datang ke rumah pada masuk, termasuk jamuan yang enak. Tolong perhatikan nanti ketika saya keluar, kata Rasulullah. Ketika tamu itu keluar, ternyata ada beberapa binatang kalajengking dan kalajengking ular keluar dari rumah mengikuti tamu. Ternyata tamu itu mengikis, membawa bencana-bencana yang ada di dalam rumah seorang yang didatangi tamu. Maka kalau tidak ada tamu, jangan nutup pintu. Nah, bagaimana kalau misalnya tamunya lagi utang? Iya kan? Tamunya lagi utang. Jadi kita kan kalau orang nganterin duit, misalkan Ustaz, jam 11 nih, saya mau nganterin duit, lagi tidur dia bangun. Iya kan? Jam berapa? Tapi saya jalan jam 1 tungguin ya, nganterin duit. Kagak tidur. Urusannya kagak tidur. Tapi kalau ada yang saya jam sekian lagi utang, udah ada. Pura-pura tidur atau dia misalkan atau sekali sama anaknya, Neng, tong, kalau nanti lagi utang, ya, kalau ada yang nanti lagi utang, tolong bilang ibu sakit, gitu kan ya? Ya. Tolong ibu nanti kemana ibu pergi, kan begitu di kita kan ya. Padahal mas siapapun tamunya, mau apa kayak yang penting dia datang ke rumah kita, kasih kopi, adem hatinya dia. Ya, yang tadi mau marah kagak marah, karena sudah jamu. Itulah hikmahnya. Kenapa Nabi sampai tamu pun harus dihargai, dimuliakan seperti itu. Tadi, mudah-mudahan dengan kedatangan tamu, dosa yang ada di rumah dan keluarganya dihapuskan karena kedatangan tamu. Tamunya bawa rezeki. Contoh logika dah. Kita nggak punya apa-apa nih, bertamu kagak punya apa pisang. Ya Allah, tamu makan, gak ada apa-apanya, bahasa kitanya. Udah kasih dia tuh,
apa utang telur, ya, apa misalkan utang tahu tempe, nanti Allah akan ganti kalau kitanya memuliakan tamu. Kenapa? Rasulullah yang ngomong seperti itu. Ya, makanya kita harus melihat tamu itu maksudnya ketika tamu datang, buka pintu sebelum dia ini mah jangan sampai tamu ngobrol baru lupa saya nggak kopi. Jangan. Bang, ini mah harus disegerakan ketika tamu datang. Ya. Nah itulah ya. Saudara sekalian bahwa ketika tamu mendatangi kita, apalagi tamunya harapan kita nih, yang kita harapkan, masa itu kita juga siap-siap kan ya, siap-siap. Makanya Rasulullah memberikan contoh kepada kita juga harus contoh seperti itu. Sehingga Siti Aisyah waktu itu pernah ngobrol sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalkan nanti saya punya hadiah, punya sesuatu yang dihadiahkan, buat siapa nanti? Gitu ya. Kata Rasulullah, ya nanti siapa yang dekat dengan rumah kita nanti itu lagi kasih hadiah. Ya. Itu inti yang pertama. Jadi ketika tamu datang ke rumah kita, paling yukrim, doifah, muliakan tamu semampu kita. Yang kita keluarkan, yang dimakan tamu jadi berkah, jadi sehat, sehingga Allah ganti rezekinya. Satu itu. Yang kedua, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah ini nih tetangga nih. Tetangga berarti Pak. Iya, tetangga. Kita ini kan hidup bertetangga. Ya. Tapi ingat bahwa setiap manusia kita tinggal dimanapun, ada orang yang senang sama kita, ada yang gak senang sama kita. Ya. Di sekitar kita itu ada orang yang tidak suka sama kita, tapi mereka pura-pura baik sama kita. Tuh banyak begitu. Mudah-mudahan di kampung kita mah nggak ada. Ini mah cerita di laut aja, gitu. Maksudnya di laut sono, bukan di kampung kita mah. Nah baik-baiklah. Alhamdulillah. Kenapa harus memberikan tetangga? Contoh, malam-malam laki kita kagak, anak kita kagak, kita sakit perut. Sakit perut kan, masya Allah. Kita kagak pada tetangga, ya kan? Mau minta tolong, musuh kita. Apa yang kami kanan juga musuh kita, sampai kiri musuh kita. Ya. Nah, kalau orang kagak akur mah sempit. Mau ke sono, ya Allah, saya nggak berani lewat dah. Nggak jadi lewat dia. Mau ke sini, tuh nggak berani. Itulah sebabnya Nabi ngasih teladan supaya kita juga memuliakan tetangga kita. Kalau ada apa-apa yang kena musibah, apa orang jauh, apa orang Jakarta yang nolongin kita, yang membantu kita? Enggak kan? Orang saudara kita dekat-dekat kita tuh. Makanya itulah sebabnya tadi saya bilang Siti Aisyah pernah bertanya, ya saudara Rasulullah, kalau saya punya hadiah, yang harus diberikan kepada siapa? Kata Rasulullah, berikan pada orang yang dekat pintu rumahnya dengan saya, denganku. Jadi ya, kalau di dapur, depan, yang dekat saja. Ya. Tapi kalau untuk sedekah, itu kan hadiah sifatnya ya. Sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua kalau masih ada. Kalau enggak ada saudara, baru sahabat atau tetangga sahabat, itu kajian nanti lain dah. Yang jelas bahwa contoh yang kedua dari Rasulullah adalah bahwa kita ini memuliakan tetangga kita sendiri lah. Paling enggak kalau kita orang baik mah kita kan mau belanja ceritanya ini ya. Mau SGC dah. Pas itu lewat tuh. Mau kemana Pak? Mau belanja. Hati-hati ya. Kalau kitanya baik. Ya kan? Ada lagi, mau kemana itu? Mau ke sono, mau beli itu, baju bocah. Kan kalau kita baik. Tapi kalau kita kagak baik, mau kemana itu? Belagu. Paling mau tolong kasih gesek, misalkan kan gitu ya. Nah itu kalau kita kan kalau nggak senang orang kan jangan lihatnya, ya kalau lihat orangnya, orang namanya aja kita senang kalau melihat orang kagak senang sama kita mah ya. Nah itu. Nah kalau orang dan situlah bahwa dimanapun kita tinggal, ya, dimanapun kita tinggal, tadi saya bilang bahwa ada yang senang sama kita, ada yang benci sama kita, atau kesel sama kita, kecuali dengan hutan dewekannya sendiri ada hutan tuh ya, masa pengen benci, paling macan doang urutnya. Nah itu, kalau di kita mah pokoknya mah itulah variasi. Kenapa Allah menciptakan itu?
supaya kita bersabar menghadapi tangga yang jahat. Sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang ibadahnya tahajudnya rajin, sedekahnya rajin, kemudian duhanya rajin, tapi mulutnya jahat sama tetangganya. Kata Rasulullah, itu penghuni neraka itu. Gitu. Itu penghuni neraka. Rasulullah yang bicara. Langsung bicara, langsung. Ada lagi. Di sana ada seorang perempuan yang Rasulullah, ibadahnya biasa aja, tidak sempurna, sholatnya biasa aja. Ya, enggak, artinya standar kayak kita. Kita gimana sholatnya? Ya, sholat kita kan standar nih. Kata Rasulullah, tapi dia mulutnya bisa menjaga mulutnya. Sama tetangga juga dia baik, ngomongnya enak. Dia penghuni surga. Nah itu. Makanya kita ini setiap saat ya, orang kan memperhatikan kita ya, kita kemana kadang-kadang. Tapi bagi orang yang sudah bisa menikmati hidup adalah orang yang tidak peduli dengan urusan orang lain. Kemana ke orang, kemana itu kan? Kalau orang masih iri sama orang, masih dengki sama orang, ya masih syirik sama orang, berarti belum bisa menikmati hidup. Kita kan rata hati yang sulit disembuhkan. Nah itu diantaranya, jadi simpulannya bahwa contoh teladan dari Rasulullah, mari kita bersama-sama untuk memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Kemudian kita juga muliakan tetangga kita. Ayo hidup pada akur, ya silaturahminya berjalan ya sampai putus silaturahmi dan memutuskan silaturahmi. Sebab orang yang putus silaturahmi adalah lailul jannah, ya itu tidak akan masuk ke dalam surga qati'un rahmi, yang supaya terbaik berputus akan tidak masuk dalam surga. Yang ketiga yang perlu kita contoh dari teladan Nabi Muhammad SAW adalah sesuai dengan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan falyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, atau kalau tidak berkata yang baik, diam. Ya, diam aja. Diam lebih baik. Lebih baik. Ya, daripada itu jadi fitnah, membuat dosa. Makanya Abu Bakar Siddiq selama 12 tahun dia ngolong batu kerikil supaya lisannya terjaga. Jangan ngomong sembarangan, ngomongnya dibatasi. Sehingga kalaupun misalkan dia mencabut kerikil cuma di 3 hal saja, ketika makan, ya, tidur dan sholat. 12 tahun dia Abu Bakar Siddiq ngunyah kerikil, ngolong kerikil supaya omongannya itu terbatas, dibatasi. Itu seorang Abu Bakar yang sudah Allah jamin, Rasulullah jamin masuk surga masih bisa menjaga lisan. Nah kalau kita kadang-kadang, Masya Allah, kita gak bisa jaga lisan kita, Masya Allah. Sehingga waktu itu Umar bin Khattab juga nyontoh seniornya, dia juga sama ngolong kerikil supaya ngomongnya terbatas, supaya kagak sia-sia. Karena lisan itu bisa juga orang membawa ke surga, bisa juga ke neraka. Makanya ada istilah mulutmu adalah harimaumu. Orang akan lebih sakit ketika dengan ucapan daripada dengan fisik. Kita tampar sebentar kakinya, tapi kalau dengan lisan nih sakit hati. Ya. Makanya Mu'adz bin Jabal pernah bertanya, hai Mu'adz, jaga lisanmu. Kata Mu'adz, untuk apa Rasulullah? Kamu tahu nggak? Kebanyakan para penghuni neraka itu adalah orang yang tidak bisa menjaga lisan, ya, tidak bisa menjaga lisan. Mereka terbakar dari mulut-mulutnya dan badannya karena tidak bisa menjaga lisan. Dan salah satu yang buat hikmah lisan dijaga adalah agar pahala-pahala kita tetap utuh, kagak buat orang lain. Itu yang kita sebut dengan ghibah. Kita habis ngaji nih. Sekarang habis ngaji nih. Ngaji, pulang ngaji, ngobrol, ngomongin orang, itu pahalanya tanpa sengaja habis itu pahalanya itu. Salah satu penyebab pahala orang hilang dan nanti di akhirat muklis hilang amalnya adalah orang yang menghibah orang lain, keburukannya dibongkar semuanya. Ya. Nah itu salah satu hikmah dari Maulid Nabi sebetulnya. Ya, mari kita coba bersama-sama. Kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi, pertama, muliakanlah tamu ketika datang ke rumah kita, kemudian muliakanlah tetangga yang sekitar kita, dan jaga lisan kita supaya tidak ngomong ucapan yang bisa menyakitkan orang lain atau menggibah orang lain.
Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hikmah dan manfaat buat kita semuanya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sebagai manusia biasa. Jadi kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngaji bareng yuk bersama Ustadz kita di kesempatan hari ini. Mungkin di episode pertama sudah selesai dan penjabarannya ada 3 teladan dari Rasulullah. Yaitu pertama, muliakanlah tamu kita, dan yang kedua, muliakanlah tetangga kita. Dan ketiga, yang paling ditakuti sama kita semua sampai akhir nanti kita menuju ke ghibah, yaitu jaga lisan kita. Oke, di episode pertama kita jumpa bersama Yuk Ngaji bareng dan narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Haji Kasim Hasanuddin SAG MMA, Pondok Masuk Ponpes Tahfiz Quran Darul Hasanah. Hatur nuhun, terima kasih banyak Bapak Kiai. Semoga sehat semua bersama para santri-santrinya Qurannya di sana, dan semoga Allah meridhai kita semua. Amin, amin. Dan langsung aja saya ucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di episode yang akan datang.